Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Maulana, NIM 181460010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Perencanaan Pengembangan Jaringan Komputer di Dinas Kominfo Morainem, yang tugas akhir saya ini dibimbing oleh Misinem Eskom MSI. Pada tugas akhir saya ini terdapat 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Pada bab 1 berisikan 6 hal, yaitu yang pertama latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 berisikan tentang landasan teori, yang juga ada 4 hal. Yang pertama yaitu jaringan komputer, tipe-tipe jaringan, topologi jaringan, dan peralatan network. Bab 3 ada analisa dan perancangan, yang berisikan juga metode penelitiannya. Bab 4 ada hasil dan pembahasan. Bab 5 kesimpulan dan saran. Pada bab 1 ada 6 poin. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini alasan mengapa saya mengambil judul tugas akhir tersebut, yaitu yang pertama, biaya yang digunakan topologi star lebih murah, dan yang kedua, topologi tree memiliki kinerja yang lambat dan biaya yang mahal. Yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah bagaimana mengembangkan jaringan komputer dari topologi tree ke topologi star. Ketiga, batasan masalah, yaitu bagaimana menganalisis penggunaan topologi star di Kominfo Morainem. Bab 4 ada tujuan dan manfaat yang berisikan 2 hal, yaitu tujuan. Tujuannya yaitu mengembangkan jaringan komputer lokal pada kantor Kominfo Morainem. Hal yang kedua ada manfaat, yaitu menjadikan jaringan komputer pada kantor Kominfo Morainem menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima adalah metode penelitian, yang terdapat 2 hal, yaitu metode pengumpulan data dan menggunakan metode observasi dan studi pustaka. Yang kedua ada metode penelitian yang bersifat deskriptif. Poin ke-6 yaitu ada sistematika penulisan yang berisikan tentang diuraikannya per bab. Bab 2 ada landasan teori. Terdapat juga di sini ada 4 poin. Poin pertama yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer yang sistem komputer yang didesain khusus untuk dapat berbagi sumber daya, mengakses informasi, dan komunikasi. 2 yaitu tipe-tipe jaringan komputer. Di sini terdapat ada 3 poin. Yang pertama, berdasarkan area, ada local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Yang kedua, berdasarkan media penghantar, ada wire network dan wireless network, yaitu dalam arti kata bahasa Indonesia-nya net kabel. Yang ketiga, berdasarkan pola operasi. Pola operasi yang berisikan jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Yang ketiga, topologi jaringan. Topologi jaringan di sini ada topologi star dan topologi tree. Yang keempat, peralatan network. Di sini terdapat banyak peralatan network yang digunakan, yaitu router mikrotik, kabel UTV, RJ45, switch atau hub, tang crimping, dan tester UTP. Pada bab 3 yaitu berisikan tentang analisa dan perancangan yang menggunakan metode penelitian. Metode penelitian di sini menggunakan metode action research yang terdiri dari diagnosa, yaitu diagnosing, membuat rencana tindakan, action planning, melakukan tindakan, action taking, dan melakukan evaluation, dan pembelajaran learning. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini berisikan tentang hasil dan pembahasan, yang di sini ada juga hasil test bandwidth sebelum konfigurasi QW3. Di sini ditemukan bahwa untuk kecepatan mendownload sebesar 9,69 Mbps, kecepatan mengunggah 6,23 Mbps, dan kecepatan ping 13 ms. Nah, terdapat pada gambar tersebut merupakan contoh dari 2 device pada pengecekan hasil speed test setelah konfigurasi QW3, di mana masing-masing memiliki limit 256 kbps pada masing-masing upload maupun download max limitnya.
Untuk mengubah volume bandwidth agar sesuai dengan kebutuhan, pengguna dapat menekan simbol pengguna segitiga di sebelahnya dan mengubah angka yang diinginkan. Batas pada 1 Mbps berarti bandwidth minimal yang diterima oleh pengguna komputer. Di situ, batas minimalnya yaitu 1 Mbps, sedangkan untuk batas maksimal, yaitu batas tertingginya, dikonfigurasi pada 3 Mbps. Angka-angka ini dapat dikonfigurasi ulang agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tertentu. Hasil tes kecepatan menunjukkan operasi yang baik dari bandwidth yang diterapkan pada tahap sebelumnya. Di bawah terdapat hasil speed test setelah konfigurasi QW3. Di sini ada penjelasan untuk cara mengumumkan mikrotik pada sumber internet. Yang pertama, ada langkah yang pertama, yaitu mengumumkan mikrotik pada sumber internet. Diperlukannya konfigurasi IP statis ke papan router untuk akses internet. Yang pertama harus dilakukan, lepaskan kabel Ethernet dari laptop atau desktop, dan pasang ke port 1, Ether 1 pada router board. Klik 2 kali pada peraturan Winbox yang harus dimiliki di desktop atau laptop. Pergi ke tetangga, klik pada router yang terdeteksi kata sandi di default, dibiarkan kosong saja. Jika nama pengguna dan kata sandi telah ada, lanjut saja ke router board. Gunakan kredensial tersebut. Klik connect untuk masuk ke router mikrotik. Langkah kedua, pergi ke IP, lanjut ke alamat, klik tanda plus untuk menambahkan alamat baru. Pilih alamat IP versi 4 atau IP4 yang akan ditetapkan ke antarmukawan yang termasuk dalam subnet yang sama yang telah diatur pada router ISP, yaitu utama. Klik terapkan lalu OK. PS di sini berisikan /24 setara dengan 255.255.255.0. Jika subnet masknya adalah 255.255.0.0, maka penggunaan harus menggunakan notasi /16. Yang ketiga, selanjutnya, untuk konfigurasi internet gateway dan DNS setting, pergi ke IP, lanjut ke root, klik icon plus untuk menambahkan rute baru. Masukkan gateway 192.168.1.1. Seperti yang diperoleh, klik terapkan lalu OK. Pengguna akan melihat bahwa aturan baru ditambahkan yang menyatakan bahwa gateway yang ditentukan dapat dijangkau melalui Ether 1. Langkah keempat, pergi ke IP, lanjut ke DNS. Siapkan server DNS primer dan sekunder. Pengguna dapat memilih untuk menggunakan server DNS pengguna global yang tersedia secara gratis, yang Cloudflare-nya 1.1.1.1 atau 1.0.0.1. Kalau Google 8.8.8.8 atau bisa jadi juga Google itu 8.8.4.4. Atau pengguna dapat menggunakan pengaturan server yang DNS yang sama yang direkomendasikan oleh ISP lokal pengguna. Konfigurasi DNS penting karena membantu dalam menyelesaikan nama domain menjadi IP. Langkah kelima, konektivitas internet telah diatur pada router board dengan IP statis 192.168.1.253. Sekarang, gunakan terminal baru untuk memeriksa konektivitas dengan perintah ping, yaitu seperti ping google.com. Selanjutnya adalah cara pembuatan topologi star. Di sini, penggunaan topologi star ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini ada langkah-langkahnya dijelaskan. Yang pertama, membuat star topologi menggunakan software Cisco Packet Tracer. Yang kedua, menyiapkan PC yang ingin di-connect. Seperti berapa di gambar tersebut, ada beberapa switch. Dan di situ menggunakan switch 295024. Server PT dan kabel straight UTP STPS, seret saklar 295024 dan letakkan di area gambar. Langkah ketiga yaitu
Buka menu koneksi dari kotak peralatan dan pilih kabel lurus tembaga untuk menghubungkan semua perangkat akhir dengan saklar. Kabel ini berfungsi sebagai media untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Langkah keempat, yaitu chopper straight through cable. Pengguna akan melihat penunjuk mouse. Pengguna telah mengubah ikonnya. Pindahkan penunjuk ke perangkat akhir dan klik di atasnya. Pengguna akan melihat menu muncul tepat di dekat komputer. Ini akan menampilkan dua opsi. Yang pertama yaitu RS232 dan yang kedua Fast Ethernet. Lalu kita pilih opsi kedua. Yang kelima, pindahkan mouse ke saklar dan klik di atasnya. Pengguna akan melihat daftar opsi. Setiap opsi mewakili port saklar. Klik opsi apa saja untuk menyelesaikan koneksi. Lalu dilakukan langkah yang sama pada setiap komputer yang dimiliki pada Cisco. Selanjutnya, pada software Cisco akan membuat konfigurasi IP dengan menggunakan static dan IP address 192.168.10.10. SM-nya yang berisikan subnet mask-nya, maksudnya yaitu 255.255.255.0 dan gateway 192.168.10.1. Lanjut pada bagian menu service pada server dan klik bagian DHCP. Langkah ke-6, dengan berbagai settingan seperti mengaktifkan service, memasukkan default gateway, kosongkan pada bagian DNS server. Memasukkan IPv6 yaitu 192.168.10.10 hingga seterusnya pada kolom start IP address. Mengisikan subnet mask yang berisi yang 255.255.255.0, lalu klik save untuk penyimpanan. Langkah ke-7, pada setiap PC yang dimiliki pilih desktop lalu IP configuration dan klik di DHCP agar otomatis software mengisikan bagian IP. Lalu, untuk memeriksa topologi star ini, bisa diperiksa melalui tampilan ping dengan memilih menu desktop lalu ketik command prompt, lalu mengetik IP-nya yaitu 192.168.10.10 dan untuk server ping 192.168.10.14 untuk ping ke PC lainnya. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Di sini pada bab 5 sini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Poin pertama ada kesimpulan yaitu 1. Penelitian ini menghasilkan rancangan jaringan komputer yang menggunakan topologi jaringan star. Topologi star dapat bekerja dengan baik apabila komputer berada di titik-titik yang tersebar. Yang kedua, perangkat atau node baru dapat dengan mudah ditambahkan ke jaringan dengan topologi star dengan memperpanjang kabel dari hub. Poin kedua yaitu saran. Di sini terdapat 4 saran, yaitu yang pertama, menganalisis kembali perkembangan yang menjadi kebutuhan kantor agar nantinya bisa mengimplementasikan kembali apa yang menjadi kebutuhan. Yang kedua, memberikan opsi terbaik. Di sini saya memberikan 2 opsi yang terbaik berupa topologi jenis lainnya. Yang ketiga, efisiensi biaya. Dan yang keempat, memperhatikan kembali dan mengevaluasi setiap tahunnya untuk peningkatan kapasitas jaringan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.